warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya untuk memperlancar proses pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Aku Ibu. Ali, silakan dipimpin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Coba dicek teman-temannya, barangkali ada yang tidak hadir hari ini. Ada Bu, Naila. Oke, Naila kenapa? Naila katanya ini Bu, izin ke Korea. Ya. Ada lagi tidak? Rahma Bu, si Siti. Rahma Siti. Ya Rahma kenapa? Siti. Kemana? Kenapa? Sakit gak sih? Iya, katanya sakit. Surat izinnya, surat sakitnya belum? Ini Bu. Oke, Ini ada. ya. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, di antara kalian pasti pernah melihat kupu-kupu kan? Pernah Ibu. Kalau belalang di kebun atau di sawah? Pernah. Oke, pinter. Berarti pengalaman kalian sudah banyak ya. Sudah. Sebelumnya Ibu mau melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih bersemangat lagi. Siap gak kalian ice breaking dulu? Siap, ayo. Oke, kita melakukan ice breaking tepuk metamorfosis kupu-kupu ya. Kita langsung sama-sama aja, oke? Oke Bu. Tepuk metamorfosis. Jadi telur, jadi larva, jadi kongkong, jadi kupu-kupu. Yeay. Karena kalian udah pada semangat nih, sebelumnya Ibu mau ngejelasin tujuan kita mempelajari metamorfosis ini. Tujuannya supaya kalian memahami pertumbuhan pada hewan secara bertahap, serta kalian memahami nilai sabar dari proses pertumbuhan itu, bahwa pertumbuhan itu tidak ada yang instan ya anak-anak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang metamorfosis ya. Apa sih metamorfosis itu? Jadi metamorfosis itu merupakan suatu perubahan bentuk tubuh pada hewan. Nah, ini itu terjadi secara bertahap, si perubahan ini itu tidak secara instan seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Guru Nurul ya. Nah, perubahan bentuk tubuh ini tuh terjadi pada bentuknya, struktur maupun fungsi tubuh pada hewan ataupun serangga tersebut ya. Perubahan ini tuh terjadi karena adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh si hewan atau si serangga tersebut, yang dimana perubahan ini tuh dipengaruhi oleh suatu hormon yang terdapat dalam tubuh hewan ataupun serangga tersebut. Nah, contohnya, anak-anak kalian pernah lihat ulat gak? Pernah. Kayak gimana sih ulat itu? Bentukannya kecil Jalan-jalan. ya. Iya. Ya jalan pakai perut Ibu. Jalan-jalan, ya. Nah, si ulat ini tuh nanti dia akan bertumbuh dewasanya menjadi kupu-kupu. Pernah lihat kupu-kupu kan? Pernah. Nah, pernah lihat kecebong? Pernah Ibu. Pernah, Ibu. Yang kayak Pas gimana main. kecebong teh? Warna hitam. Yang ikan hitam, warna hitam Iya, Ibu. yang hitam kecil-kecil. Kecil ya, Bau. kecil-kecil. Iya, nah nanti setelah dia bermetamorfosis, dia itu akan menjadi suatu katak dewasa. Nah, setelah itu anak-anak kalian pernah digigit nyamuk nggak? Pernah Ibu. Pernah sering Ibu. Oh, nah itu tuh nyamuk itu berasal dari jentik-jentik yang suka ada di kamar mandi itu. Kalian ada gak yang kayak gitu? Ada suka Ada. gerak-gerak Ada, Bu. di air, Bu. Iya, itu tuh namanya jentik-jentik. Nah, jadi mereka itu larvanya nyamuk. Nah, metamorfosis juga memiliki tahapan-tahapan ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwa ini tuh terjadi secara bertahap, tidak terjadi secara instan. Oke, yang pertama itu dimulai dari telurnya dulu. Dimulai dari mana mereka berasal, yaitu dari telur. Lalu yang kedua itu mereka menetas lalu menjadi larva atau nimfa. Nah, setelah mereka beberapa lama, lalu mereka akan membentuk sebuah kepompong, membentuk sebuah balutan di sekeliling tubuh mereka, dan biasanya digantungkan di dahan pohon gitu. Nah,
di dalam kepompong ini tuh mereka akan adanya suatu perubahan gitu. Lalu mereka akan keluar dari kepompong dan akan menjadi kupu-kupu dewasa atau menjadi serangga dewasa. Ini adalah bentuk terakhirnya. Nah, jadi anak-anak, sekarang kita akan menonton bagaimana proses metamorfosis itu terjadi. Boy, you got me hooked on to something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel the love? Spend a summer or a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the Mengapa metamorfosis itu penting? Karena metamorfosis itu membantu hewan ataupun serangga itu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya pada setiap tahapan di hidupnya. Yang kedua, mengurangi persaingan dalam mencari makanan, seperti ulat memakan daun, kupu-kupu memakan sari dari bunga ataupun nektar. Nah, yang ketiga yaitu melindungi diri dari predator. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah melihat video yang ditampilkan oleh Ibu Desi. Nah, ternyata metamorfosis itu ada banyak tahapannya ya. Nah, sebenarnya metamorfosis itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa sih contoh metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna itu metamorfosis yang mengalami 4 tahapan. Nah, seperti contohnya kupu-kupu. Nah, sebelum menjadi kupu-kupu, awalnya itu dia berbentuk seperti telur, lalu menjadi larva atau yang biasa kita sebut ulat. Nah, setelah itu ulat menjadi kepompong sebelum akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, itu salah satu contoh metamorfosis sempurna. Nah, apa sih bedanya sama metamorfosis tidak sempurna? Kalau metamorfosis sempurna itu memiliki 4 tahapan, nah metamorfosis tidak sempurna itu hanya memiliki 2 sampai 3 tahapan saja ya. Nah, seperti contohnya belalang. Nah, belalang itu hanya berawal dari telur, kemudian larva dan berakhir menjadi belalang yang tanpa sayap, lalu belalang dewasa. Nah, itu hanya termasuk 3 tahapan aja ya. Nah, jadi bedanya itu metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 2 sampai 3 tahapan dan metamorfosis sempurna memiliki 4 tahapan. Nah, gampang kan? Sekarang saya akan membagikan lembar kerja atau soal untuk kalian kerjakan. Nah, kalian kerjakan masing-masing dulu ya. Jika ada yang tidak dimengerti, coba tanyakan dulu. Oke, silakan mengerjakan ya. Iya, Pak. said we'll be friends forever. Constellations of stars. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan LKPD metamorfosisnya dengan baik. Sekarang ada yang mau ke depan nggak untuk menjawab pertanyaan LKPD itu? Aku. Silakan ke depan. Untuk nomor yang pertama, perubahan bentuk tubuh hewan dari telur hingga dewasa disebut pertumbuhan. Metamorfosis. Ya, yang kedua. Metamorfosis kupu-kupu Sempurna. termasuk metamorfosis sempurna. Jelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna melewati 4 tahapan, kalau yang tidak sempurna hanya 2-3 tahapan aja. Bagus sekali, jawaban Devi sudah benar. Nurul, tidak apa-apa, jawaban kamu belum tepat, kan kita masih belajar. Silakan duduk kembali ya anak-anak. Iya, Ibu. Anak-anak, sebelum kita pulang, coba pelajari lagi tentang metamorfosis. Ada apa aja jenis-jenisnya? Perubahan metamorfosis bagaimana? Dari telur, ulat, Jangan debat anak-anak, jangan debat. Yang benar itu adalah larva. Wah, kalian hebat sekali. Tepuk tangan. Nah, kalian sudah mempelajari tentang metamorfosis itu apa, jenis-jenis metamorfosis itu apa, dan perubahannya itu seperti apa. Untuk bertemu
pertemuan berikutnya kita akan mempelajari hal-hal baru. Sebelum pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ibu Sah, memimpin doa ya. istiadan siap ikro dua anjil kobi Sudah. beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang anak-anak. Oleh ibu bakal. You got me hooked onto something.